Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian tengah semester mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Argawati SAK MSI. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Karvian Riansyah dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2902 Langsung saja kita ke slide pembahasan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai audit. Pengertian audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan audit biasa dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, bersifat objektif dan tidak memihak secara umum. Tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa data yang dievaluasi oleh audit telah berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang berlaku. Slide selanjutnya itu jenis-jenis daripada opini audit. Terdapat 5 opini audit. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian, ya, atau dalam bahasa Inggris yaitu unqualified opinion, ya, atau dalam bahasa Inggris yaitu unqualified opinion. Jenis opini ini diberikan oleh auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Laporan ini dibuat jika terdapat keadaan seperti seluruh bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul dan tercukupi, terus telah mengikuti standar umum yang telah berlaku, terus auditor telah menjalankan tugasnya sehingga memungkinkan untuk bisa memastikan kinerja lapangan telah berjalan sesuai ketentuan. Terus dilanjut, laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Dilanjut, ya, itu tidak adanya ketidakpastian yang cukup berarti non material uncertainty tentang perkembangan ke depan yang belum bisa diprediksi sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Slide selanjutnya, ya, yaitu yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Ya, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individu maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak berpasif terhadap laporan keuangan. Kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu laporan tidak wajar. Opini laporan tidak wajar ini yaitu pendapat yang diberikan auditor dalam menyatakan ketidaksetujuannya atas ikhtisar keuangan oleh pihak manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam opini tidak wajar. Selanjutnya, keempat yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapatan wajar. Berdasarkan dari jenis opini ini terletak pada paragraf penjelas yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu modified unqualified opinion,
Yang pertama yaitu sebagai dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Yang kedua, tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, yang kelima yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberi auditor ketika auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada pendapat bersifat material dan pervasif. Selanjutnya itu tujuan dari melakukan audit. Tujuan utama dari melakukan audit yaitu dari aktivitas audit keuangan untuk mengetahui informasi mengenai persediaan harga yang telah ditetapkan serta jumlah aset perusahaan telah benar adanya atau sesuai dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya agar dapat lebih memahami tujuan dari audit. Selanjutnya, ini tujuan daripada audit. Yang pertama ada kelengkapan. Kelengkapan ini disebut sebagai tujuan audit. Sebagai kelengkapan dapat menjadi faktor untuk meyakinkan seluruh peristiwa transaksi benar-benar sudah tercatat dan telah dimasukkan dalam jurnal secara aktual. Kedua yaitu ketepatan. Ketepatan sebagai tujuan audit yaitu untuk memastikan transaksi maupun saldo perkiraan setelah tercatat berdasarkan perhitungan jumlah dan pengklasifikasikan yang tepat. Selanjutnya yaitu eksistensi. Eksistensi sebagai tujuan audit yang untuk memastikan bahwa semua kewajiban dan aset yang tercatat memiliki waktu dan tanggal tertentu atau tidak bersifat fiktif. Selanjutnya itu ada penilaian sebagai tujuan audit ini untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Terus dilanjut dengan pengungkapan. Pengungkapan adalah hal ini dimasuk untuk memastikan bahwa saldo akun beserta seluruh persyaratan mengungkapkan yang saling berhubungan telah disajikan dan dijelaskan secara wajar dalam laporan keuangan dan isi catatan kaki laporan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi sebagai tujuan audit yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi yang tercantum dalam jurnal telah terklasifikasi atau dikelompokkan dengan tepat berdasarkan golongan akun yang sesuai. Selanjutnya ada pisah batas disebut sebagai tujuan audit. Sebagai pisah batas dapat memastikan bahwa transaksi yang dekat dengan tanggal neraca telah dicatat dalam periode yang tepat. Hal ini menjadi cukup penting sebab jika jarang terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi, terutama yang mendekati akhir periode akuntansi. Slide selanjutnya itu jenis bukti audit. Yang pertama ada pengujian fisik. Pengujian fisik itu bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dan aset perusahaan. Yang kedua ada konfirmasi. Bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dalam memperoleh dokumentasi yang valid setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai atau berupa kegiatan, maka cara membuktikannya yang paling relevan adalah dengan melakukan dokumentasi. Yang keempat itu prosedur analisis. Bukti analisis ini berkaitan dengan kompetensi, keilmuan dan auditor dalam mempengaruhi bukti
Analitis ini umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada wawancara dengan klien. Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai kinerja manajemen dalam mengolah perusahaan. Bukti yang valid adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi di sekitar perusahaan tersebut. Selanjutnya ada perhitungan ulang. Bukti ini berlaku jika yang diaudit adalah laporan keuangan. Dan selanjutnya ada observasi. Meskipun hampir sama pengujian fisik, tapi prakteknya berbeda. Pengujian fisik lebih detail dari observasi. Sebagai dalam observasi, ini hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Selanjutnya, ini ada contoh proses audit. Selama auditor menjalankan tugas, auditor memiliki proses-proses yang harus dilakukan dalam mengaudit, yang mana proses tersebut meminimalisir terjadinya hal-hal di luar kendala. Di bawah ini merupakan 4 proses audit pada laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, pengujian informasi. Yang ketiga, mendapatkan hasil. Yang keempat, menyusun hasil evaluasi. Selanjutnya, ini jenis audit menurut pemeriksaan terbagi 4, yaitu audit laporan keuangan, dalam bahasa Inggris yaitu Financial Statement Audit. Yang kedua, audit operasional, atau yang disebut manajemen audit. Yang ketiga yaitu audit ketaatan, atau yang disebut compliance audit. Yang keempat, audit kinerja. Selanjutnya ada jenis audit menurut luas pemeriksaan terbagi 2, yaitu pemeriksaan umum atau yang disebut general audit. Terus ada pemeriksaan khusus atau yang disebut spesialis audit. Slide selanjutnya. Ini bukti daripada audit. Bukti audit terdiri dari data akuntansi, semua informasi penguat dalam bentuk soft copy maupun hard copy data akuntansi. Yang pertama ada buku jurnal, yang kedua ada buku besar dan buku pembantu, yang ketiga ada buku pedoman akuntansi, yang keempat memorandum dan catatan tidak resmi, yang kelima informasi penguat, yang keenam dokumen, cek, faktur, notulen, rapat, surat kontrak, yang ke-8 yaitu konfirmasi dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui. Yang ke-9 yaitu informasi dari hasil wawancara. Yang terakhir yaitu informasi lain-lainnya. Selanjutnya prosedur audit. Prosedur audit yang pertama mencocokkan. Memiliki ayat-ayat jurnal tertentu dalam catatan akuntansi. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat jurnal tersebut. Terus di sini ada pengamatan, meliputi tindakan melihat atau menyaksikan, melaksanakan sejumlah kegiatan atau proses. Terus yang ketiga ada melakukan ulang. Melakukan ulang itu yaitu melakukan perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Selanjutnya yaitu teknik audit berbantu komputer. Teknik ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan berbagai prosedur audit seperti perhitungan dan pembandingkan. Dalam prosedur analitis, melakukan sampel pemilihan piutang dengan piutang dagang untuk konfirmasi, membandingkan elemen-elemen data dalam file yang berbeda untuk memeriksa kecocokan. Slide selanjutnya. Terima kasih untuk pembahasan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.